Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mensyukuri atas segala sesuatu yang saat ini Tuhan kerjakan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga sampai hari ini, itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Tetapi kami melihat ya Tuhan, tangan yang kuat selalu melindungi kami, menjagai kami ya Tuhan, dan menudungi kami ya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau menguduskan dan melayakkan kami, agar kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar rancangan Allah selalu yang terbaik. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah jawaban Yusuf atas keresahan yang dialami oleh saudara-saudaranya setelah Yakub, yaitu ayahnya, meninggal. Ada ketakutan dalam diri saudara-saudaranya bahwa setelah Yakub tiada, maka Yusuf akan membalas dendam atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa Yusuf belum mau melakukannya oleh karena Yusuf menghormati keberadaan Yakub. Dan setelah Yakub meninggal adalah waktu yang tepat bagi Yusuf untuk melampiaskan kemarahan, kebencian, dan sakit hatinya. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, jelas sekali kalau di bagian pertama dari ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 bagian A, dikatakan demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini menunjukkan bahwa Yusuf masih ingat apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Bagaimana jubah yang maha indah itu yang dipakainya, ditanggalkannya dengan kasar. Kemudian Yusuf dilemparkan ke dalam sumur kosong, menjualnya kepada saudagar-saudagar Median sebagai budak, kemudian dibawa ke Mesir, dan kemudian dijual kembali ke Potifar. Nah, di dalam rumah Potifar, Yusuf pada saat itu digoda oleh istri Potifar, tetapi Yusuf menolak ajakan atau bujuk rayu dari istri Potifar. Dan oleh karena Yusuf tidak bersedia menuruti godaan istri Potifar, maka mengharuskan Yusuf difitnah dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Hal apa yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya, semestinya hal itu menjadi alasan bagi Yusuf untuk sakit hati. Menjadi alasan bagi Yusuf untuk tidak mengampuni saudara-saudaranya. Apalagi yang melakukan perbuatan jahat itu bukan orang-orang yang jauh dari hidup Yusuf, tetapi adalah orang-orang yang dekat, yang selama ini bersama-sama dengan Yusuf. Mereka adalah saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pernyataan, di dalam Kejadian 50 ayat 20, dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di sini Yusuf melihat bahwa rencana jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dipakai oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Mengapa Yusuf bisa berbicara seperti ini? Karena Yusuf percaya bahwa Allah yang dipercayainya sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupnya. Manusia bisa merancangkan apapun, tetapi pada akhirnya Allah yang menentukan. Allah adalah pribadi yang berdaulat, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari kendali Allah. Bahkan
perbuatan-perbuatan jahat manusia itu dipakai oleh Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya dan kebaikan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang benar, kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah suatu kebetulan. Bahkan hal-hal buruk yang diizinkan oleh Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah ada maksud dan kehendak Tuhan yang Tuhan mau rancangkan atas hidup kita. Sebab semuanya itu untuk kepentingan Allah dan bagi kebaikan kita. Untuk itu janganlah kita bersungut-sungut ketika yang tidak baik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ketika hal buruk itu terjadi dalam hidup kita, kita sudah berdoa, berpuasa, sudah minta dukungan doa dari rekan-rekan seiman. Namun jawaban Tuhan itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau diam saja? Kalau Engkau memang mengasihi aku, mengapa Engkau membiarkan aku mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan aku? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita sekali-kali hilang percaya kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita berdoa belum ada jawaban. Mungkin kita sudah baca firman Tuhan, namun kita tidak mendapatkan peneguhan. Namun percayalah bahwa Allah sedang merendah suatu karya yang indah di dalam kehidupan kita. Kepingan-kepingan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dirangkai sedemikian rupa untuk kebaikan kita. Untuk itu penting bagi kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi kita perlu yang namanya hikmat Allah. Bagaimana kita itu bisa mendapatkan hikmat Allah? Yaitu melalui hidup takut pada Tuhan. Hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam Amsal 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Amsal pasal pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini jelas sekali, untuk kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka menjadi satu syarat untuk yang kita lakukan, kita kerjakan adalah takut akan Tuhan. Berarti kita menghormati kebenaran firman Tuhan, melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita boleh mendapatkan hikmat. Dan hikmat itu kita bisa melihat segala peristiwa yang mungkin aja tidak menyenangkan itu, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah sebuah kepingan-kepingan peristiwa yang terjadi, yang nantinya dirangkai oleh Tuhan. Dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Untuk itu janganlah kita berkeluh kesah, janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita hilang percaya ketika kita sedang menghadapi hal terburuk di dalam kehidupan kita. Karena ingat, Tuhan memiliki suatu rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan senantiasa hidup di dalam ketaatan, senantiasa hidup dalam kebenaran, sehingga kita bisa melihat dengan hikmat Tuhan, kita bisa melihat semua yang terjadi itu dari sudut pandang Tuhan. Sehingga kita bisa merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita, membuat diri kita kuat dan tetap bertahan kokoh dengan apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu tetap di dalam kendali daripada Tuhan. Ajar diri kami ya Tuhan bahwa segala peristiwa demi peristiwa yang mungkin aja tidak mengenakan, yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah hikmat Tuhan
selalu ada dalam diri kami sehingga kami boleh melihat semua yang terjadi dalam hidup kami dari sudut pandang Tuhan. Sehingga respon kami adalah respon yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.